Oke, selamat datang teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kode igniter 4 ya. Framework yang akan kita gunakan di semester ini. Dan di video sebelumnya kita sudah coba untuk instalasi ya, baik menggunakan komposer ataupun secara manual ya. Nah, kali ini akan kita bahas untuk frameworknya sendiri, yaitu tentang struktur folder dan juga environmentnya ya. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita terlebih dahulu mempersiapkan text editor dan juga local server yang akan kita gunakan. Di sini yang akan saya gunakan untuk text editornya yaitu menggunakan Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan Visual Studio Code seperti saya, silakan bisa untuk diinstal terlebih dahulu sebelum melanjutkan videonya. Kemudian persiapkan beberapa plugin untuk mendukung dari text editornya sendiri ya. Silakan bisa kalian lihat di tutorial YouTube lainnya ya. Atau bagi teman-teman yang menggunakan selain Visual Studio Code juga tidak apa-apa ya, seperti misalnya menggunakan Sublime ataupun juga Atom dan sejenisnya, itu boleh saja ya, sama saja. Nah, selanjutnya untuk local server di sini yang akan saya gunakan yaitu kita akan pakai dari frameworknya ya, dari CI4-nya. Kebetulan di CI4 ini sudah menyediakan local server bawaannya ya, jadi kita tinggal pakai saja. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan XMPP ya, silakan bisa dinyalakan dulu untuk Apache-nya ya. Untuk MySQL-nya nanti saja itu ada di materi berikutnya ya, jadi silakan untuk bisa dinyalakan XMPP-nya ya. Tapi kalau untuk mengikuti ya saya tapi untuk mempermudah teman-teman mungkin bisa menggunakan dari local server C4-nya yang seperti di video ini ya. Oke, bagaimana cara menjalankannya ya? Silakan teman-teman kita untuk aktifkan dulu local servernya ya. Kita pergi ke titik 3 ini di bagian terminal, lalu kita pilih new terminal. Nah, di sini ada XMPP htdoc kode 4 ya. Ini kita sudah berhasil masuk ke dalam folder dari frameworknya ya. Nah, kita tinggal ketikkan php spark serve ya, kemudian enter. Nah, kalau seperti ini tandanya kita sudah menjalankan lokal servernya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menjalankannya di luar dari Visual Studio Code juga sebenarnya bisa ya teman-teman. Misalnya kalian mau pakainya menggunakan command prompt ya misalnya. Nanti caranya kalian ketikkan saja seperti ini, cd ya, kemudian cd lagi, kemudian ke cd itu change directory ya, maksudnya ke XMPP, kemudian setelah masuk ke XMPP kita ke cd lagi XMPP htdocs ya. Nah, setelah masuk ke htdocs-nya kita ke cd lagi, ketik nama framework-nya ya, framework foldernya, kode igniter 4. Nah, kalau sudah masuk seperti ini kalian cukup ketikkan seperti tadi ya, php spark serve ya. Kalau sudah nanti tinggal di enter, nanti akan tampilannya muncul seperti ini sama saja ya. Oke, itu cara yang kedua. Nah, untuk cara berikutnya kalian juga bisa pergi ke file manager ya, lalu kalian pergi ke C ya, lalu pilih ke XMPP, kemudian ke htdoc, lalu masuk ke folder kode igniter 4. Nah, di bagian ini kalian bisa pakai git bash ini ya, open git bash here,
hampir serupa sebenarnya dengan Visual Studio Code tadi terminalnya ya. Kalian tinggal ketikkan saja php spark save. Nanti kalian enter, sama saja, nanti tinggal menjalankan lokal server dari CI4-nya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk menjalankannya. Nanti setelah kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya ya. Nanti setelah berhasil menjalankan lokal server ya, nanti di sini ada URL-nya teman-teman. HTTP localhost 8080. Kita akan coba untuk akses dulu ya. Akan kita coba dulu akses CI-nya apakah sudah berhasil terinstall dengan benar atau tidak ya. Ini nama URL-nya ya, atau alamat URL-nya localhost 2.8080. Nah, kalau seperti ini tandanya kita sudah berhasil untuk instalasi CI-nya udah ini ya, sudah benar ya, sudah berhasil kan, tidak ada kendala apapun di sini. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, kali ini yang akan, oh ya, saya lupa mengingatkan kepada teman-teman ya, selama kita menjalankan atau memodifikasi dari framework CI itu sendiri ya, kalian jangan pernah menghentikan lokal servernya ya. Nanti ketika kita jalankan di browser itu nanti akan terjadi error ataupun kita tidak bisa mengaksesnya. Jadi jangan sampai di stop atau diberhentikan ya. Jangan sampai di sini kalian tanpa sengaja ya, misalnya ada sebuah sintak ataupun kode ya, kalian ketikkan di dalam sini atau kalian kalian copy di sini ya. Nanti ketika kalian tekan Ctrl C itu artinya memberikan perintah untuk menghentikan lokal servernya. Jadi jangan sampai si lokal servernya ini kalian hentikan ya, nanti kalian nggak bisa akses browsernya. Nah, lanjut. Oke, yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang struktur folder dan juga environment yang ada pada frameworknya ya. Di sini kalian bisa lihat bahwasannya untuk frameworknya sendiri itu banyak sekali folder dan juga file yang bisa kalian lihat di laptop ataupun komputer kalian masing-masing ya. Yang akan kita bahas itu tidak semua, hanya beberapa saja yang utamanya, yang nantinya di video-video selanjutnya akan kita modifikasi beberapa folder dan juga file-filenya di dalamnya gitu. Oke, yang pertama kita akan coba untuk bahas ya. Kalian bisa lihat di sini banyak banget ya, ada app, public test, kemudian dan sebagainya. Tapi kita akan fokus satu-satu dulu. Yang pertama di bagian folder app. Kita coba buka. Nah, di dalam folder app ini terdiri dari banyak sekali folder ya. Ada config, controller, database, filter, helper, dan lain sebagainya ya. Untuk folder app ini ya, folder app ini merupakan folder inti ya, atau core of the core-nya. Jadi folder intinya itu ada di sini. Nah, yang akan kita coba modifikasi itu sebenarnya nggak semua, hanya beberapa saja. Yang paling utamanya sebenarnya itu adalah di bagian MVC, karena skema atau mekanisme dari CI itu sendiri itu adalah MVC ya, model, view, dan controller ya. Jadi yang nanti akan kita coba untuk modifikasi itu antara lain adalah yang utamanya ya, itu ada controller ya, kemudian model dan juga view ya, MVC itu sendiri. Kita akan fokus pertama dulu adalah ke bagian config. Ini kita buka ya config. Nah, di dalam folder config ini ada banyak sekali file PHP yang bisa kalian lihat ya. Dan untuk framework sendiri sebenarnya kalau teman-teman ingin pelajari lebih detail, misalnya kalian buka ya untuk app.php ini, kalian bisa lihat di sini sudah banyak sekali komenan ataupun informasi yang bisa kalian pelajari tentang kegunaan dari file yang terdapat dalam frameworknya ini ya. Nah, ini yang akan kita modifikasi kurang lebih ya, mungkin seperti ini app juga. Nah, di sini bisa kalian lihat base URL dari yang kita gunakan saat ini yaitu menggunakan localhost 8080 ya. Ini base URL-nya itu juga sebenarnya kita bisa modifikasi nantinya sesuai dengan kebutuhan, tapi nanti ya di next pertemuan. Lalu kita ke bawah, yang paling utamanya itu adalah di bagian roots ya. Untuk file roots ini sesuai dengan namanya roots ya, atau jalur.
Jadi file inilah nanti akan sering kita bolak-balik modifikasi ya, karena kita akan memberikan jalur aplikasi atau website kita untuk mengakses sana sini gitu. Singkatnya ya. Jadi rute ataupun jalur website kita itu nanti akan kita banyak gunakan atau kita otak-atik ini di bagian roots PHP ini ya. Tapi kita akan berfokusnya nanti di video berikutnya, paling hanya beberapa yang akan saya sampaikan di sini. Contohnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini bisa kalian lihat bahwa roots ya, get, lalu backslash ya, home index. Jadi maksudnya kita memberikan sebuah perintah bahwasanya ketika nanti diakses websitenya yang akan muncul itu adalah di bagian home dan juga di atau di kelas home ya, kemudian di method index ya. Biar lebih jelasnya nanti mungkin di video berikutnya aja ya teman-teman, nanti ada materi sendiri tentang root itu sendiri. Oke, kita coba tutup lagi ya untuk config-nya. Lalu berikutnya untuk yang akan kita coba bahas lagi itu adalah controller ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk folder controller itu ada template-nya ya. Yang pertama adalah base controller dan juga home PHP. Kita coba untuk buka base controller. Nah, untuk base controller sendiri juga nanti yang akan kita coba untuk otak-atik ya, atau kita modifikasi, tapi nanti nggak di video kali ini ya. Tapi nanti kurang lebih ini juga akan kita coba untuk modifikasi ya. Lalu di bagian home ya, ini adalah bagian home. Tadi kalau teman-teman lihat di bagian config ya, yang di bagian roots, ini saya coba buka deh untuk bagian roots. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada home index ya. Jadi maksudnya karena PHP itu kan sifatnya adalah object oriented programming ya, atau pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini kita menggunakan kelas dan juga metode ya. Untuk home sendiri itu maksudnya adalah memanggil dari controller yang ada di bagian home atau home yang ada di controller ya. Nanti indeksnya itu ya, yaitu mengirimkan atau menampilkan sebuah welcome message ya. Welcome message itu ada di mana? Welcome message itu ada di view ya. Jadi kalau kalian buka view-nya, nah welcome message PHP inilah yang nanti akan menampilkan tampilan ya ketika kita nanti mengakses URL-nya gitu. Itu nanti akan lebih jelasnya atau lebih enakan di next video aja ya untuk kita menggunakan roots itu sendiri. Oke, kita coba close lagi ya biar nggak pusing melihatnya. Nah, lanjut lagi, tadi sudah sampai controller ya. Ini database juga, paling nanti kita akan coba untuk modifikasi ya, tapi mungkin nanti beberapa pertemuan ya kita akan masuk ke database, itu juga nanti kita coba untuk modifikasi. Lalu filter ya, kemudian helper ya, lain sebagainya. Lalu language juga, kalau kita lihat ada libraries ya, dan juga model. Nah, untuk model sendiri nanti kita akan modifikasi juga ya. Jadi model sini nanti kalau teman-teman menggunakan database, segala macam informasi, tabel dan sebagainya itu kita bisa nanti modifikasi di dalam model. Lalu ada third party ya, third party juga ini kita biarkan saja, jangan diotak-atik. Pokoknya yang saya sebutkan modifikasi itu berarti nantinya akan kita modifikasi ya. Selain itu kita tidak akan coba untuk otak-atik ya, biarkan saja sesuai dengan defaultnya. Lalu kemudian view ya, ini view yang tadi menampilkan welcome message, ini juga fungsinya adalah sebagai tampilan ya. Jadi nanti segala macam tampilan dari website kalian itu ditaruh di dalam folder view sendiri. Kalau model tadi kalian misalnya menggunakan database, tabel dan sebagainya, ditaruhnya di dalam models. Nah, controller itu adalah pengendalinya ya. Jadi nanti segala macam logika, kemudian perintah dan juga sejenisnya itu nanti dimasukkan ke dalam controller. Nah, lanjut berikutnya itu ada folder public ya. Nah, untuk folder public ini merupakan folder yang nantinya dipakai untuk menyimpan berbagai aset ya yang kalian gunakan. Contohnya seperti misalnya gambar ya, ataupun font ataupun CSS ya. Lalu kemudian JavaScript dan sejenisnya gitu. Nah, itu nanti kalian letakkan segala macam asetnya itu di dalam folder public ya.
Lanjut berikutnya ada HT Access. Nah, untuk HT Access sendiri ini ada di C4 ya. Jadi kita bisa menggunakan atau sudah disediakan framework ini berupa HT Access, yang mana fungsi dari HT Access ini sebenarnya untuk membuat sebuah pretty URL ya. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika teman-teman di video atau di awal ya, yang tadi kita ketikkan nama URL-nya, di sini kalian hanya cukup dengan mengetikkan localhost /8080 tanpa menambahkan nama file PHP-nya ya. Kalau biasanya kan ketika kita menuliskan URL, setelah kita menuliskan rutenya atau roots-nya atau URL foldernya, kalian misalkan biasanya kayak gini ya, index.php ya. Nah, sebenarnya kalian ketikkan index.php pun juga sama aja tampilannya. Karena kenapa? Kita lihat di bagian public ya. Jadi ketika website pertama kali kita akses, yang akan muncul pertama kali itu adalah index.php ini. Ya, nah inilah yang nanti akan menampilkan tampilan awal dari indeks PHP ini ya, atau kita sebut saja indeks PHP ini merupakan sebuah template bootstrap-nya ya, template bootstrap-nya. Jadi yang tadi kalian lihat di bagian browser ya seperti ini. Nah, ini adalah indeks PHP-nya. Jadi karena sudah ada yang namanya HT Access, kita tidak lagi perlu menuliskan nama file PHP-nya ya. Kalau kita tuliskan juga sama, hasilnya munculnya seperti ini, indeks PHP. Bahkan sekarang dengan C4 ini kita tidak perlu lagi menuliskan nama file PHP-nya. Cukup seperti ini saja sudah menampilkan indeks PHP-nya. Gitu ya. Nah, ini untuk HT Access ya. Nah, itu untuk HT Access teman-teman bisa gunakan. Kalau kami kita menggunakan belum ke hosting ya, jadi mungkin masih bisa berfungsi ya, tapi biasanya ketika dia sudah di hosting perlu nanti ada yang namanya semacam fitur yang harus dibuka gitu. Jadi supaya nanti ketika si user mengetikkan URL-nya, kita tidak perlu lagi menuliskan nama file PHP-nya gitu. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke favicon ya. Kalau untuk favicon ini sebenarnya fungsinya untuk membuat sebuah icon di sebelah tab biasanya. Ini bisa nanti kalian gunakan ya, icon-icon nanti dimasukkan ke dalam sini. Lalu kemudian indeks ya, tadi yang tampilannya. Kemudian robots ya, ini biarkan saja. Biasanya robots ini dipakai untuk search engine ya, atau mesin pencarian. Itu kita biarkan default saja. Kita tutup lagi ya. Lalu ke bagian tes. Ini untuk tes kita biarkan saja ya, nggak usah kita modifikasi. Lalu vendor. Nah, untuk vendor sendiri, ini ya, yang kaitannya dengan vendor itu, jadi kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga atau plugin ya. Nanti segala macam plugin atau aplikasi ketiga yang nanti kita install itu Composer lah yang akan mengaturnya ya. Jadi kita tinggal pakai saja sebenarnya. Makanya kita menggunakan CI dengan menggunakan instalasi Composer ya, kita sudah menyediakan beberapa plugin ataupun nanti aplikasi ketiganya kita bisa pakai. Nanti letaknya itu adalah di bagian folder vendor. Itu secara otomatis biasanya. Lalu ada readable ya, ini biarkan saja. Ini biasanya dipakai kalau misalnya kita bikin websitenya itu diisi secara otomatis. Seperti contohnya adalah cache ya, atau cache ya, atau sebutnya apa ya. Kemudian ada logs ya, session dan sebagainya. Ini kita biarkan saja secara default ya, jangan diapa-apain. Lalu ini ada get ignore yang juga kita biarkan, builds, composer JSON, composer log. Kemudian ini contoh PHP ya, ini latihan sih kemarin ya, ini kita biarkan saja. Ini karena memang kosong ya, ini kita hapus aja deh. Nah, lalu yang pentingnya di sini sebenarnya adalah di bagian sini teman-teman, yaitu adalah env atau environment. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk ubah dulu ya env-nya supaya nanti kita bisa untuk modifikasi di video berikutnya. Nah, sekarang silakan teman-teman untuk di bagian env kalian ubah ya, silakan. Mending daripada kita timpa atau mending kita di
save as aja atau di copy ya. Jadi silakan env-nya kita copy, lalu kita pastekan ya. Yang env copy-nya ini kita ubah ya, kita rename dan kita tulis titik env. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya, ketika kita sudah ubah titik env, ikonnya berubah jadi seperti kayak pengaturan ya. Nah, ini kalau belum diubah kayak gini. Kenapa saya copy? Takutnya kalau ada beberapa part yang wah saya lupa nih defaultnya apa, kita tinggal buka aja ke file env sebelumnya ya, tinggal kita nyesuaiin aja. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata harusnya seperti itu gitu. Jadi maksudnya supaya nggak ketimpa gitu kan. Nah, kita balik lagi ke titik env ya. Nah, yang harus kita modifikasi pertama yaitu adalah di bagian CI environment sama dengan protection ini. Ini kita hilangkan tanda pagarnya ya, kita hilangkan. Nah, di bagian production ini kita akan ganti dengan development. Nah, sebenarnya di sini untuk environment ini sebenarnya ada 3 ya. Itu ada development, ada production, dan juga testing. Kalau development, karena kita ingin membangun sebuah website ya, nanti si website itu menampilkan error gitu ya, menampilkan segala macam errornya, itu ditampilkan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan production, error dan sejenisnya itu tidak akan ditampilkan ya. Jadi karena kita ingin membangun, ya kita ganti ke bagian development ya. Ini jangan lupa kita save dulu. Nah, nanti bisa ketahuan di mana, kita kembali ke browser ya. Kalian lihat di bagian bawah, ini environment-nya masih production ya. Karena kita ingin membangun sebuah website, jadi kita ganti dengan development. Kalau kita refresh, jadi development. Oke, kita balik lagi. Nah, berikutnya yang akan kita ubah selanjutnya itu adalah base URL-nya ya teman-teman. Untuk base URL-nya kita hapus dulu tanda pagarnya. Nah, kita copy saja ya nama dari URL yang kita gunakan ya. Kita copy saja, lalu kita paste di bagian kutip ini. Oke, jadi nanti base URL-nya kita itu adalah localhost 8080 ya. Ya, jangan lupa kita save. Nah, nanti di berikutnya ada di bagian database ini, nanti akan kita coba untuk modifikasi ya, karena di dalam database itu ada hostingnya ya, ada nama databasenya, lalu ada username dan juga passwordnya. Nanti akan kita coba untuk modifikasi, tapi karena di video ini kita belum sampai ke database, jadi kita biarkan saja dulu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menggambarkan tentang framework CI ya, dan juga beberapa foldernya. Nanti untuk kelanjutannya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya.